Akana sama bang molan internet tak abang mau ditandai kuma buda duka tu bumbu si ramba di palangan mo meja to domo duku asu duku bayi bale manuk mangka to silakan pak ala kadarnya sabar saja. Oh pak adik kio mau penan napong matua nah ko di bem mau bale di bem mau manuk di bem mau duku bayi nah ko siami ala kadarnya. Apalagi yang mau disyukuri ini manusia ini. Kan itu raja itu nang kental lu itu mau dika anak ko ya bang ada dika atau tuh bisa kipaden. Iya, padahal ini makanan yang sudah luar biasa. Ya, bapak-bapak, wow, berat untuk menolak. Kalau mengatakan tak nama mite dan sebagainya akan terjadi perang dunia ketiga. Iya. Makanya bapak-bapak yang kirim itu mama naden makna sudah mamatan aku biasa tuh kubang mau pak pendeta keke bang mau tuh lilakung pertama bang misalnya sampai di karambain nada aku tuh langsung kidiloi. Ya. Jadi karena napaksa bang mau tomatomon kan itu muncul mau asam urat gula tekanan. Ya. Akhirnya siapa yang rugi? Ibu-ibu kalian yang kata emang romantis lah ipatung bapak salami coba mirawat melo-meloi kan ini salah satu penyebab terjadinya penyimpangan di kota Korintus. Tak bisa merawat masa depan mereka, kehidupan bersama dan sebagainya. Nah yang untuk kusangan ini nak praktis nabangmu jadi tak aku tanda itu makanan dakote sama siang waktu lapire ya jenisnya. Iya. Iya, wah nah bingung kiparu ke piring. Sahabat si ramba duka ya. Bingung duka itu kandelan daka blok na jong lu. Masuk blok berapa? Jadi makanan turun tidak bebas. Manusianya mau bebas untuk makan tapi kamu tidak perhitungkan makanannya sedang bergumul. Mau menyatu dengan makanan yang mana? Akhirnya karena kebingungan stres mau jolu jadi sakit mau. Jadi atuh ibu-ibu sadar mau komito kamase tu tomatomone nama toto yan na yang tulet teke aku nani asam urat jo apa ya tuh ya. Kan biasa kami membaca artikel perbedaan merawat suami laki-laki dengan mobil tua. Biasa membaca tuh. Iya. Kumua bapak-bapak waktu dia masih muda menggandeng perawan. Tapi kalau dia sudah sakit-sakitnya menggandeng perawat. Perawatmu. Itu semua karena ketidakdisiplinan kita. Kepentingan kita itu hanya sesaat adanya. Sehingga kebebasan kita itu menjadi malapetaka. Padahal kebebasan yang Tuhan berikan itu bagaimana menjadi berkat bagi kita. Di pemanyaman, termasuk kebebasan berlalu lintas. Coba misalnya robot bang itu lampu merah karena kamu merasa bebas. Oh, kesanggangan. Coba merasa bang mau bebas kumua. Saya ini tidak ada pantangan. Mikan bang itu pantangan. Oh, akan datang juga malapetaka. Rumah sakit akan menunggu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalimat yang terakhir dikatakan apa di situ? Ya, kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Yang Paulus inginkan bagaimana kita hidup tanpa gangguan, termasuk sakit penyakit mina. Namun aku, yaitu gangguan kita untuk menikmati kebebasan dengan Tuhan adalah pikiran. Yaitu pikiran tak biasa maruna kabangmu. Ya, karena kita terbanyak dipengaruhi oleh iri hati. Paulus katakan bahwa sedapat mungkin pelayananmu itu tidak terganggu. Tapi di sini sudah terganggu karena pikiran kita, obsesi kita. Bagaimana kita mau menguasai dunia ini, menguasai orang lain. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya sudah terganggu. Kau coba bang mikirin dia apalagi pegok ada gangguan. Pasti tidak nyaman kan? Kau hal-hal kecil bang mo.
Tengah-tengah bang, miapa tuh bisa lami pegok dengan bebas tapi ada gangguan. Pasti tidak nyaman, tidak pernah mendatangkan kepuasan. Dan itu diingatkan Paulus kepada orang-orang Korintus. Karena Korintus ini adalah kota yang betul-betul hebat pengaruh sosialnya. Penyakit sosial sangat merajalela di sana. Termasuk free sex. Itu sangat terasa. Sehingga perkawinan itu tidak dianggap lagi sebagai hal yang kudus. Mereka menganggap bahwa kebebasan itu sudah ada di tangan kita. Tidak melihat bahwa di balik kebebasan ada tanggung jawab. Di balik kebebasan ada misi yang harus kita lakukan. Nah, karena itu misi kita di Kembang Janggut ini, Bapak Ibu yang kekasih, adalah menghadirkan damai sejahtera. Jadi, karena itu kebebasan harus dilihat di dalam perspektif iman. Jangan dilihat di dalam perspektif keinginan kita. Umpama ini acara ke depan Pak calon pendeta, nadem mau tuh mau adero sampai jam 2, nadem mau tahu selebai dan sebagainya. Kebebasan yang tidak mendatangkan berkat. Contoh-contoh susi mutumai. Ya, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebebasan dari Allah bukan hanya hal-hal tertentu, tapi hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut jemaat, dan menyangkut pekabaran Injil, sehingga hidup kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami sudah mau mencoba memahami hidup kami di dalam kerangka firman-Mu sehubungan dengan kebebasan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk dibangun dengan rapi tersusun sebagai bait Allah yang kudus, yakni hidup kami yang dapat memanusiakan manusia melalui pelayanan-pelayanan kami. Bahwa pelayanan-pelayanan kami tidak terlepas dari kepentingan, dan biarlah kepentingan itu hanyalah kepentingan damai sejahtera, bukan kepentingan dunia ini. Sebab Engkau sudah mengingatkan kami bahwa janganlah kiranya kami serupa oleh dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi kami. Itulah firman-Mu yang sungguh-sungguh mewarnai perjalanan hidup kami, supaya kebebasan yang Tuhan percayakan kepada kami adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Terima kasih Bapa, kami mohon semuanya ini hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersyukur sebagai orang-orang yang telah menerima pembebasan dari Tuhan. Karena itu, mari kita menggunakan kebebasan bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Sesungguhnya semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita semua, namun terkadang kita yang tidak mampu melihat rencana dan rancangan Tuhan yang begitu indah dan baik dalam kehidupan kita. Malam ini bersama-sama kita akan nyatakan syukur kita untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Sambil kita nyatakan ucapan syukur kita mengatakan, dari semula telah Kau tetapkan. Semula telah Kau tetapkan hidupku yang tanganmu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
telah menerima kebebasan yang terikat, kebebasan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu kita syukuri di dalam Tuhan. Saya akan nyanyikan satu lagu, Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita nyanyi bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Katakan bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Hidupku tanpa musik kita nyanyikan bersyukur, bersyukur. Saya mau dengar suara dari jemaat sini. Bersyukur. Lah, ini harus perlu dilatih nih Pak Pendeta. Mana suaranya? Memuji Tuhan jangan ragu-ragu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. selama hidupku ku sembah. Kita semuanya lagi. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang akan menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan di tempat ini untuk terus mengangkat tugas pelayanan yang Allah percayakan. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
Bapa di surga, kami kembali menundukkan kepala dengan hati yang terus menengadah kepadamu di malam ini. Dari tanah Toraja segenap keluarga dari hambamu, calon pendeta Joni Seno, maupun dari beberapa tempat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, teristimewa yang datang dari Samarinda, Kutai Barat, dan anggota jemaat telah melakukan perjalanan bersama-sama mau memuliakan nama Tuhan pada hari ini dan pada hari esok dan seterusnya. Ketika Tuhan mau menambah lagi seorang tenaga pelayan nama Tuhan dan mempergunakan kebebasan yang bertanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan, yakni tanggung jawab iman, membawa arak-arakan dan memperkenalkan Injil Kerajaan Allah. Biarlah Tuhan yang akan dipermuliakan di dalamnya, sehingga hambamu ladang pelayanan Tuhan yang begitu memberikan sebuah harapan yang pasti bahwa Tuhan telah menunjukkan pekerjaan yang layak dan pantas. Indah pada hari esok Tuhan memberikan cuaca yang baik, sehingga sebagai pelaksana kegiatan ini, Jemaat Sendawa Cabang Kebaktian Kembang Janggut boleh memiliki hati yang bersih yang kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali melanjutkan kehidupan yang Allah masih karuniakan bagi kita semua dengan keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang mengatur setiap langkah kita. Mari kita berdiri dan kita mengatakan dengan penuh keyakinan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia penaklukan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di malam kami bisa bincang mengenai ini. Ada permintaan sekiranya setelah kita selesai makan malam ini, boleh kami dilanjutkan sampai nama siapa di sekarang kamu tahu. Nah, itu persoalan. Ke majelis, bila ada informasi-informasi yang hendak disampaikan, silakan. Jadi malam hari ini bersama dengan beberapa teman pendeta dan juga majelis gereja, kita akan atur tempat para pendeta besok yang akan mengurapi dengan calon pendeta. Ko yana den calon na ko bisa duka di Dakaran inan nada ko ke Mbak Susi. Mbak Susi ya. Otak parampo. Dalam perjalanan. Oh masih yang patoke lah. Oh iya, nah lambi itu lah. Jadi itu saja yang akan dilakukan oleh teman-teman pendeta. Akan diatur ada 12 pendeta yang rencana hadir. Masih ada rencana jam 6 tadi Ibu Pendeta Alfrida kalau tidak salah rencana akan datang, tapi sampai hari ini kita belum tahu apa jadi tadi jam
6 sore. Iya. Nombai tak siang untuk